Shalom, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, 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 dahsyat. Puji Tuhan karena kita boleh beribadah sekolah minggu bersama walaupun hanya secara online. Saat ini kita memasuki minggu Advent ketiga, yaitu penantian kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Guru Tita sebagai liturgis, Ibu Guru Lucy sebagai pelayan firman, dan pianis Ibu Guru Lola. Mari berdiri dan kita memuji Tuhan atas segala kebaikannya. Kita nyanyikan memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Sekarang kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Kita buka Alkitabnya dari Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai 16. Tulisan yang keluar Ibu Guru Tita yang akan membacakannya, dan tulisan yang agak masuk Ibu Guru Lucy dan anak-anakku di rumah yang akan membacakannya. Mengerti? Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Kita mulai. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Allah sungguh baik dalam hidup kita, tapi sering saja kita berbuat salah. Tidak taat pada orang tua dan guru-guru kita. Mari datang kepada Allah, memohon pengampunan dan pengasihannya melalui lagu Ku Datang Kepadamu. Ku datang kepadamu, anak domba Allah. Ku mohon pengasihan, anak domba Allah. Atas dosa-dosaku dan pelanggaranku, kuduskanlah diriku, anak domba Allah. Anak-anakku, dengarkanlah berita anugerah yang disampaikan kepada kita dari Mazmur 103 ayat 17 sampai 18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan selalu mengajarkan kita bagaimana berbuat baik, berpegang pada firman-Nya dan tidak melakukan dosa. Maka mari kita
dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang sungguh baik dalam kehidupan kami, terima kasih Engkau tetap memberkati kami, dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami, menyertai Ibu Guru Lucy yang akan bercerita. Amin. Biarkan kami juga dapat mendengarkan dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya baik anak-anakku yang tersayang, yang tercinta dari rumah masing-masing, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, namun sebelum itu Ibu Guru mau tanya dulu, semuanya sehat? Sehat ya, yang di rumah pastinya Ibu Guru yakin semuanya tetap dalam perlindungan Tuhan. Semuanya manis, tidak nakal-nakal, duduk tenang dan melihat firman Tuhan. Lalu kita akan mendengarkan bersama-sama firman Tuhan kali ini. Lukas 1 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Nah, anak-anakku yang tercinta dan tersayang, ada dua perempuan yang berbahagia hari ini dalam pembacaan kita di Minggu Advent yang ketiga saat ini. Ibu Guru yakin pasti semuanya sudah tahu siapa kira-kira perempuan-perempuan bahagia hari ini. Ada dua orang. Nah, dalam firman Tuhan yang menjadi bacaan kita, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel untuk berjumpa dan menemui seorang wanita. Sudah ada satu wanita ya, tadi kan Ibu Guru bilang dua. Ya, wanita pertama ditemui oleh malaikat Gabriel atas perintah dari Allah. Dia harus menemui seorang perempuan yang ada di Galilea, di Nazaret. Tunangannya namanya Yusuf. Pasti sudah tahu kan siapa perempuan ini. Dia dijumpai oleh Gabriel. Gabriel masuk ke rumahnya, mengetuk pintunya, memberikan salam kepada wanita ini. Lalu wanita ini terkejut karena ditemui oleh seorang malaikat utusan Tuhan. Salam hai engkau yang dikaruniai Allah, Tuhan besertamu. Wanita pertama kita terjawab, dia Maria. Ibu Guru tadi bilang kan dua wanita. Maria sangat terkejut dengan kedatangan utusan Tuhan ke dalam rumahnya yang sederhana, yang tentunya dengan keadaan yang sangat terbatas. Tetapi karena karunia Tuhan, malaikat datang menjumpai dia. Salam hai engkau yang dikaruniai Allah, Tuhan besertamu. Lalu Maria katakan, masuk. Malaikat ini masuk menemuinya dan menyampaikan kabar sukacita kepadanya. Kabar apa itu? Nah, anak-anakku sayang, mulailah malaikat menyampaikan kabar tersebut kepada Maria, tunangan Yusuf. Hai perempuan yang beruntung, hai hamba yang taat kepada Tuhan, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Wow, Maria terkejut. Bagaimana mungkin saya bisa melahirkan? Saya bingung. Hai engkau yang diutus oleh Tuhan. Apa yang harus saya perbuat? Sementara saya terbatas. Saya hanya seorang perempuan biasa. Tuhan akan memberkati engkau, kata malaikat tersebut. Tuhan akan menyertai engkau. Anak yang engkau lahirkan akan menjadi besar. Dia akan mempunyai kerajaan yang kekal untuk selama-lamanya. Engkau harus menamai dia Yesus. Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Sampai di situ Maria masih ragu.
Lalu apa jawab Maria kepada malaikat tersebut? Ibu guru bacakan ya. Ayat yang ke-34. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Kembali Maria bertanya. Lalu Gabriel menjawabnya seperti ini. Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Lalu Maria tersadar dan dia katakan bahwa oh ini karunia Tuhan yang besar buat saya. Dengan kerendahan hatinya, dengan segala kekurangannya, dia hanya pasrah dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Lalu anak-anakku yang tercinta, di dalam ayatnya yang ke-36 terungkap siapa wanita yang kedua dalam firman Tuhan kali ini yang menjadi diskusi kita. Sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Kembali malaikat Gabriel memberikan kekuatan kepada Maria dengan mengatakan bahwa itu sepupu yang bernama Elisabet juga sedang mengandung. Dua perempuan yang dipakai Tuhan yang merasa sangat berbahagia hari ini sudah terjawab. Yang pertama Maria dan yang kedua Elisabet. Tuhan berkarya di kedua wanita ini. Tuhan memberikan kuasa yang besar kepada kedua wanita ini untuk melahirkan orang-orang yang akan menjadi raja atas kehidupan kita sampai selama-lamanya. Nah, anak-anakku sayang, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Walaupun Maria menolak dengan segala alasan yang diberinya, tetapi dengan kuasa kasih Tuhan, dia menyadari kekurangannya, dia percaya dan aminkan Tuhan pasti berkuasa, lalu dengan segala kerendahan hati, dia menjawab semua yang disampaikan oleh malaikat kepadanya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, anak-anakku saya yang terkasih dan berbahagia dari rumah masing-masing, di mata kita manusia, kadangkala ada yang tidak mungkin, kadangkala ada yang mustahil. Tetapi lihat apa yang Tuhan kerjakan kepada kedua wanita ini. Dari satu perempuan lahir juru selamat, dari perempuan yang lain lagi lahir orang yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias, Raja kekal selama-lamanya. Inilah yang ingin kita pelajari bersama, bahwa dalam kehidupan kita harus tetap menyerahkan diri dan kehidupan kita kepada Tuhan. Walaupun sesulit apapun tantangan yang kita hadapi, ada Tuhan yang akan menolong dan memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Anak-anak besar, anak-anak remaja, jangan pernah takut untuk melangkah. Jangan pernah ragu untuk melangkah. Ada Tuhan yang berkarya buat apa yang menjadi cita-cita kita. Jadi di dalam penantian kita di minggu Advent ketiga ini, kita akan menanti kedatangan Sang Penolong, Sang Juru Selamat. Pertanyaannya sekarang buat kita, siapkah hati kita menanti kedatangannya? Siapkah diri kita untuk terus percaya dan yakin bahwa Juru Selamat itu akan datang di dalam kehidupan kita? Kalau kita sudah siap, mari berkarya menjadi pembawa berita damai dimanapun Tuhan hadirkan kita. Selamat mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk menyongsong kedatangan Raja kekal di dalam kehidupan kita, bagi kita semua dimanapun kita berada. Tetapi yakin dan percaya, maka berkat Tuhan akan tercurah di dalam kehidupan kita sekalian, dari saat ini kekal sampai dengan selama-lamanya. Amin firman Tuhan. Tema kita hari ini, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dan satu ayat yang akan kita baca, yakni ayatnya yang ke-32, Ibu Guru bacakan kembali. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud,
bapa leluhurnya. Amin firman Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Guru Lucy yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Semoga kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh datanglah Immanuel, kita nyanyikan bersama-sama. Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Mazmur 145 ayat 10. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Ya, semua ciptaan Tuhan akan bersyukur dan memuji Tuhan. Sambil memberi persembahan sebagai tanda syukur kita, dengan bersukacita kita memuji Tuhan melalui pujian Alam Raya Berkumandang. Semua bertepuk tangan. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia, dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Anak-anakku yang tersayang dan terkasih dari rumah masing-masing, kita akan berdoa syafaat, kita doakan mama papa kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang lagi sakit, yang lagi malas mungkin. Kita doakan kakak-kakak pembimbing kita doakan tim multimedia, Bapak Ibu Pendeta, pemerintah bangsa dan negara kita, persembahan syukur kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran-Mu, Tuhan yang menolong kami. Berkati kami semua Tuhan dalam kelemahan dan kekurangan dan keterbatasan kami. Karena kami tahu Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Berkati orang tua kami, berkati saudara kami, berkati teman-teman kami, berkati ibu guru pembimbing, bapak guru pembimbing, berkati keluarga kami, berkati yang sakit, biar boleh dipulihkan. Tuhan ketuk pintu hatinya. Kakak multimedia juga berkati dan kasihi mereka, tetap semangat di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab pandemi ini. Kami berdoa buat Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis, kami berdoa persembahan syukur kami Tuhan, biarlah yang terbaik yang kami berikan buat kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Bapa yang masih ada pada kami Tuhan berkati. Bapa di dalam sorga, seluruh cita-cita kami gantungkan di atas kuasa-Mu. Biarlah semuanya boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu di musim yang susah ini Tuhan. Musim pandemi yang masih saja terus melandai di dalam kehidupan kami. Kami percaya ada Tuhan di sana memberikan kekuatan bagi kami. Ini doa Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Kami bawa semua sukacita dan syukur kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama.
Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri dan dengarkanlah petunjuk hidup baru yang akan menuntun kita dari Mazmur 91 ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Allah yang sungguh menyayangi kita telah menjanjikan kedatangan anaknya ke dalam dunia untuk menolong dan menyertai kita. Bersama-sama kita nyanyikan anak yang dijanji. Anak yang dijanji, anak yang ditunggu, lahir di Betlehem. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Nah, anak-anakku sayang yang tercinta dan terkasih dari rumah masing-masing, tetap semangat di dalam minggu-minggu Advent ini. Penantian kita akan kedatangan selamat. Tetap sukacita menjadi pembawa-pembawa damai dimanapun Tuhan hadirkan kita. Mari kita tundukkan kepala kita memohon dan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita. Salam sehat dan selamat hari Minggu.